Untung aja nggak ada Vela ini. Kalau ada Vela ini udah dijambak itu Cucurella kayak kayak Guendouzi dulu kan. Tapi kalau Cucurella rambutnya dia tipenya dia nggak se nggak se apa ya, seperti punya Vela ini. Kalau Cucurella agak gerimis, agak hujan tuh turun deh. Oh iya kan. Oke, jadi gimana nih Midian semalam Boxing Day? Hasil yang membingungkan, mengejutkan atau sudah diprediksi? Sebenarnya sih kalau dari ngelihat apa ya dari tim-tim Liga Inggris beberapa pertandingan belakang mengejutkan sebenarnya. Cuman kalau mau coba lihat tren dari Boxing Day, ya ini yang diharapkan eh, beberapa inilah ya, khususnya yang biasa lah kalau misalnya sebelum Boxing Day itu pasti akan ada di highlight dari media-media luar tuh biasanya kan Boxing Day yang tahun-tahun sebelumnya tuh ada goals galore hasil pertandingan kan, yang Mm. hasil-hasil yang kayaknya kalau saya bilangnya itu pertandingan sabun lah. Tapi Ya. Boxing Day yang ya tapi memang dari tahun kemarin-kemarin tuh Boxing Day tuh selalu sama ya. Di hari Boxing Day tuh pasti gelontoran gol tuh bakal terjadi gitu. Itu sudah jadi tradisi yang Iya, dari tahun-tahun kemarin ya. iya memang kayak gitu. Cuman Hmm. awalnya sih sempat sempat kepikiran kalau misalnya Boxing Day kali ini bakalan eh, agak flat lah gitu kan. Mhm. Karena beberapa pemain ya ada yang positif. Tapi kayaknya pengecualian bagi City ya. City itu semua pemainnya kayaknya dari tim utama sama tim cadangan itu bisa main semua itu. Nggak ada yang namanya tim cadangan itu kalau di City. Padahal kalau misalnya kita lihat pertandingan City Leicester. semalam tuh, Ah, ah, ah. City Leicester tuh, Pep itu santai banget loh, nggak terlalu yang gerasak gerusuk seperti biasa di pinggir lapangan gitu kan. Mm-mm. Kalau dibanding sebelumnya, bahkan sampai yang pertengahan babak kedua lah, hampir dikejar itu, Mhm. dia masih santai aja, dia nggak terlalu panik lah. Iya, kamu jangan terlalu terpukau dengan pembawaan yang kalem di pinggir lapangan. Dia itu botak, botak itu fraud. Sudah aku bilang, botak itu fraud. Iya. Jadi yang semalam itu kan yang main Liverpool nggak main ya, dia postpone. Terus yang main Mhm, itu Aston Villa Chelsea. Chelsea menang satu mhm. tiga, terus Leicester City golnya banyak banget 6-3, padahal Leicester sempat punya harapan buat nyamain kedudukan tapi nggak tahu kenapa jadi bapuk, Tielemans blunder lagi dan entahlah akhirnya City menang 6-3. Terus Arsenal menang berapa? Arsenal 5-0 ya? 3-0. 0,5. 5-0. Itu Arsenal tanpa Aubameyang kok kayaknya jadi jago gitu ya. Terus pertandingan lain sebenarnya yang bagus tuh semalam ini loh. West Ham West Ham Southampton ya. loh. Itu West Ham kejar-kejaran itu nggak Southampton ya. kelar itu. Heeh. Dan golnya Tap- Ben Rahma ya yang golnya golnya West Ham yang kedua. Yang umpannya West Jarrod Ham. Jarrod Iya, Bowen itu. saya bilang. Terus ini yang semalam juga bagus tuh Brighton Brentford. Apa? Eh, Ada Fellaini. dua kosong ya. Iya, ada Fellaini di Brighton. Ah, Ada Fellaini siapa di yang bek Brighton. kirinya? Iya si Cucurella. Oh ya, Kukurela baru dibeli Brighton pasca ya yang Piala Dunia U20 kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak Yang salah iya. Spanyol, Heeh, yang di Jepang itu. heeh. Itu Iya naik Cucurella nama itu itu pemain terdistrak semua itu sama rambutnya. Beneran. Untung aja nggak ada Fellaini. Kalau ada Fellaini udah dijambak itu Cucurella kayak kayak Guendouzi dulu kan. Tapi kalau Kukurela rambutnya dia tipenya dia nggak se nggak se apa ya seperti punya Vela ini. Kalau Kukurela agak gerimis, agak hujan tuh turun deh. Oh iya kan. Turun dia rambutnya dia. Ah, Kukurela tuh. itu semalam si
Aku nonton cuman lihat highlight-nya doang sih si Brighton sama Brentford. Tapi penyelamatannya si Sanchez, terus itu Hmm, penyelamatannya Cucurella itu bener-bener ini pemain kok bisa gitu loh bikin penyelamatan kayak gitu ya ampun Brentford nggak bisa iya. ngapa-ngapain. Itu yang jadi pertandingan semalam gimana nih menurut kamu? Dari Yang semua pertandingan yang berjalan semalam itu yang menarik bagi kamu kalau pertandingan yang mana? dari yang kalau dari aku cuma mau tiga pertandingan City, Mhm, City Leicester, mhm. Norwich Arsenal, sama Villa Chelsea. Ini Kalau ini dari ini tiga ini match dari ini 3 match ini karena tim besar atau karena pertandingannya memang bagus atau gimana? ada yang bagus, ada yang bapuk. Yang Kan? babuk pasti City ya kan? Ah, enggak juga. Terus Jadi yang bapuk tuh justru Chelsea. yang babuk Chelsea. Oh, Tapi karena ah, penalti ya, tapi penalti 2 ya. tapi Hmm. bapuknya hanya satu babak. Yang babak Nah, di pertama. situ unik babak pertama. Ya ya ya. Nah, kalau kalau secara overall sih yang apa ya, yang menarik perhatian, aku pribadi itu bukan dari skornya Manchester City ya, Mhm. tapi City Leicester ini memang agak spesial, apalagi baru babak pertama menit 25 sudah 4-0 kan. Walaupun dibilang ini Manchester City ini timnya Pep, Hmm. itu sesuatu yang anu lah, yang mungkin, bagi tim lain, sulit untuk mencapai. Pencapaiannya City dengan Pepnya sekarang gitu. Gol pertama KDB itu Wih, itu bagus itu serius. Itu KDB bisa bikin gerakan tambahan terus muter balik nendang itu apalagi itu. Itu dia belajar dari mana lagi pemain satu. itu teknik itu Ih, teknik golnya KDB itu kalau misalnya nonton anu ya, eh, turnamen-turnamen, eee, pro player FIFA 22, itu tuh salah satu signature tuh kalau misalnya sudah di kotak penalti, heeh, ada, crowded kan, mhm. itu gayanya sudah kayak mau ngumpan ke belakangnya, terus kemudian dia turn around ya kan, langsung pakai kaki kiri. Jadi apalagi ditambah dengan ini, jadi pas sudah golnya KDB yang pertama tuh, Mhm, komentatornya bilang gini, mhm. "They are in the mood, they are in the boxing for the title." Jadi gile lah makanya. Jadi, eee, kalau kita nonton City itu seakan-akan lupa kita fans mana. Iya, iya 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 itu bisa dibenarkan. Karena karena Iya, apa, betul-betul bisa dinikmatin ya. Aku nggak mhm, tahu kalau misalnya dulu zamannya Pep di Munchen itu, apakah ya bisa dibilang lah, dari segi permainan taktiknya Pep ini yang paling superior lah kalau sekarang kalau mhm, menurutku ya. mhm, Tapi nggak tahu kalau zaman di Munchen itu apakah seperti itu juga. Tapi dari pertandingan semalam tuh mhm, menit 25 sudah 4-0, mhm. gol KDB, ya walaupun kayaknya biasa aja kalau orang lihat ya. Tapi kalau kita Enggak lihat di biasa video itu, klip, enggak biasa itu 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 enggak itu masalahnya ini yang nendang yang bikin move kayak gitu tuh KDB bukan flashy player kayak misalnya Martial atau Rashford itu kan skillful player. Kalau heeh, KDB itu kan sebenarnya tekniknya dia ya bukan kayak gitu tapi dia bisa kayak gitu tuh itu bukan tipe pemain stylish ya. iya dia tuh bukan bukan pemain yang tedeng aling-aling. Dia tuh pemain Terus yang kemudian, simple. eee, tapi memang nggak tahu lah ya, apakah memang KDB kira-kira bisa bertahan berapa berapa tahun lagi di top perform-nya ya. Tapi Berarti sekarang semoga aja KDB sih, berapa? kayaknya sih sudah mulai mendekati 30, 29 mungkin, 29, 30 Hmm, malah mungkin ya. hmm, Jadi lagi di peak-peak-nya nih top perform-nya. ya, Tapi kalau misalnya kita coba dari City lah kan, mhm. menurut kamu siapa selain KDB di City yang
kasih impact gitu. Yang kasih impact di pertandingan semalam atau secara keseluruhan? Secara keseluruhan lah, secara Secara keseluruhan. keseluruhan. Joao Cancelo kalau aku. Joao Cancelo Iya. ya. Joao Cancelo itu Hmm. missing, itu puzzle-nya, salah satu puzzle-nya Guardiola itu kalau Joao Cancelo nggak ada, itu Guardiola Ah, kemungkinan rambutnya akan tumbuh beberapa senti gitu. ya, aku setuju sih kalau misalnya Joao Cancelo karena semalam juga kalau misalnya kita semalam tuh Eh, serangan City itu ya dari sisinya kan posisinya Joao Cancelo ya, ya betul. dan salah satu yang menarik juga sebenarnya eh, di depan Cancelo itu ada Bernardo Silva. Yap. Walaupun sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya di susunan formasi biasanya Hmm, Bernardo Silva itu diposisikan tuh false nine dia di tengah dia. iya, Tapi pas di in game dia lebih melebar. lebih melebar Mm-mm, dia. mm-mm. Nah, padahal yang uniknya kan beberapa bulan lalu itu sempat dikabarkan Bernardo Silva Mau pindah. bakalan pindah Iya, kan, iya betul. bakal Ah, exit. ah. Tapi justru kayak apa ya? Kalau kalau saya bisa pinjam apa ya? Turnya Koci. Nih, Koci itu gini tuh. Jadi coach eh, Pep itu bisa bisa memutarbalikkan ya ini, apa ya ya? dia bisa switch player. Memutarbalikkan, Iya, iya betul. ya kan? Mm-mm, Awalnya mungkin ada konflik, pengen mm-mm, keluar, nggak nyaman, entah ada segala macamnya kan. mm-mm, Dari awalnya exit jadi eksis gitu kan. mm, Jadi kalau yang aku lihat juga sih dari manajemennya Pep nih mm, yang membandingkan Pep dengan yang tim lain ya mm, beberapa tahun terakhir ini lah. mm. Pep itu nggak ada drama antara dia dengan pemain kan. Sekalipun misalnya ada eh, contoh ada wartawan menanyakan bagaimana situasi pemainnya, ya udah pasti selesai di situ aja itu nggak bakalan tuh ada tersanjung 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya tuh dia. Jadi, Dan itu yang aku lihat mm, dari Bernardo Silva ya. mm. Tapi memang sih waktu awal musim kan Bernardo Silva diisukan bakalan pindah karena nggak dapat tempat, nggak bisa masuk di sistemnya Pep. Terus Mahrez juga masih sering dipasang di kanan ya kan. Terus meskipun waktu Hmm, itu Aguero jelas resmi pindah, tapi nggak ada tanda-tanda bakal masang Bernardo Silva, dan itu yang bikin bikin aku bertanya-tanya gitu loh. Apakah mungkin gitu kan? Mungkin nggak sih Pep Guardiola ini dan Jurgen Klopp itu memang kesayangan media Inggris gitu loh. Jadi media Inggris itu sebisa mungkin enggak memberitakan yang negatif soal Guardiola dan Klopp. Beda sama yang sekarang itu ada di Roma gitu loh. Kontras banget gitu loh. kalau kalau menurutku sih eh, bisa jadi ada itu memang media itu kurang tertarik lah masalah membenturkan nih eh, ada clash nggak antara Pep dengan pemainnya ataupun Jurgen Klopp. Tapi yang membedakan Mm-mm. media itu pasti ada kasih pancingan satu. Mm-mm. Kalau Pep sama Jurgen tuh Mm-mm. dijawab clear habis itu Selesai. selesai kan. Mm. Nah, bapak yang satu yang lagi di Roma dikasih umpan, nah, dia dikasih umpan, dia bukan nangkep tuh. Dikasihnya lagi umpan balik tuh. Eh, akhirnya apa ya udah kan jadi panjang itu cerita. Nah, kalau saya Pep kan dia memang ditanya satu pertanyaan yang agak to the point gitu misalnya contoh kayak apa ya? Ada nggak sih kemarin Yang wartawan nanya Pep soal Jack Grealish? Jack Grealish Mm. ada tuh yang baru match pertama kalau nggak salah. Mm. Match pertama atau yang apa tuh yang pertandingan sebelum liga dimulai itu? Oh ini Community Shield ya. Community Shield. Hmm. Di situ kan kayaknya kalau nggak salah list tuh kurang perform lah.
Kemudian ditanya masalah price tag-nya dia dengan gaya bermainnya kira-kira cocok apa tidak. Pep dia jawabnya data netral aja, dia ini namanya baru main gitu. Nanti bakalan gaya mainnya Grealish yang ditunjukkan di Aston Villa itu bakalan lama-lama mulai klop lah di City. Hmm. Kalau misalnya bapak yang satu kan ditanya tuh lain dia jawabannya kan. Aduh, bapak yang satu itu Aduh. bener-bener. Jadi kalau dari 3 pertandingan kemarin sih memang selain dari skor ya, Mm, eee, ya menghibur sekali sih apa mm. dari gaya permainan City, apalagi kemudian di babak kedua menit 55 sampai 10 menit, Ya, 65 tuh 55, ya, 65 sempat dikejar kan kejar ya, ya betul. 4-3, 4-3. tapi tapi nggak terlalu panik tuh Pep tuh, biasa aja dia. Hmm. Dan akhirnya jadi 6-3. Dan dari pergantian pemain juga dia ya cuma masukkan 1 pemain deh, Phil Foden tuh. Iya, iya. Phil Foden gantikan Riyad Mahrez kalau salah ya. Mahrez ya. Mahrez itu. Jadi dari 3 pertandingan itu yang paling menarik City. Cuman dari Norwich Arsenal ya, Norwich kita nggak tahu Arsenal. nih performa performa Arsenal nih lagi Lagi, iya naik-naiknya nih. lagi naik-naiknya Arsenal sekarang. Betul, betul. Ini tanpa Lagi naik. apakah Cuman faktor nggak ada Aubameyang? Memang apakah faktor itu? Tapi ada satu momen menarik yang di Norwich Arsenal yang semalam. Norwich Arsenal ya semalam. hmm, Iya, kayaknya Norwich Arsenal yang iya. si pemainnya Norwich dijegal di kotak Oh, di kotak penalti, penalti tapi nggak penalti. Terus Lacazette yang kayak ditarik gitu. Lacazette. Itu kan sebenarnya itu menurutmu penalti nggak itu yang Penalti. iya harusnya penalti kan? Itu aku lihat loh kok kayak gini, itu harusnya penalti menurutku ya. Dari bukan bahkan dari komentatornya bilang ini bakal penalti. Iya itu Dari kelihatan kan. komentatornya bilang ya, kalau misalnya coba deh kalau misalnya lihat Highlight. highlights-nya di Mola tuh ada bilangnya komentar bakal penalti, ternyata nggak sama sekali. Hmm, Nggak tertarik dia tuh anunya apa wasitnya. mm, Dan nggak tahu ya, kemungkinan besar juga karena faktor Aubameyang nggak main justru malah kasih impact positif ke Arsenal. Karena apa? Sejak main Martinelli dengan Lacazette itu ya eh, variasi serangannya itu lebih banyak, lebih banyak lebih ya. banyak lah, Ya, lebih lebih bervariatif, nggak cuman di satu sisi doang kan. mm, Hmm. karena si Martinelli apa ya? Ya dari pergerakan ya dibanding PP misalnya kan, PP dia kan lebih stagnan di kanan Yap, kan. betul. Kemudian kalau kalau Aubameyang main, dia posisi Aubameyang biasanya kan kalau nggak di target man di Di kiri kan. kiri ya. Nah, Nah, kombinasi Martinelli dengan Lacazette ini lebih lebih oke lah karena eh, lebih apa ya, lebih lebih cair lah di depannya dia. ya. Jadi mungkin absennya Aubameyang jadi malah kasih impact Dulu positif ke dulu Arsenal. itu waktu akhir musim kemarin kalau nggak salah. Sebelum akhir musim itu Mm, ada statement, ada opini yang ngomong katanya kalau kalau strikernya Auba itu di belakangnya Auba itu cocoknya si siapa ya? Kalau nggak salah si Odegaard apa Smith Rowe gitu. Tapi kalau misalnya Lacazette, mm, nah itu yang jadi nomor 10-nya itu si Smith Rowe kayaknya. mm. Kayak gitu. Kalau kalau coba kita ini ya apa? Nah, ini ada nih. Halo. Halo. Hai. Cuman kalau misalnya kita perhatikan ya, Hmm? Lacazette itu kayaknya memang diinstruksikan Arteta dia Hmm. lebih ke pemantul bola. Iya, Pemantul iya dia bola. dia striker pemantul sebenarnya. Mm. Striker pemantul. Jadi dia nggak diminta tuh lari-lari Nggak tuh, dia nggak aneh-aneh minta dia di skillnya melebar iya. kan. Kayaknya kayaknya Arteta juga sadar sih kalau kalau Lacazette ini ya skillnya itu aja gitu loh.
nggak seperti Iya. Lukaku gitu loh. Rakitic itu dijadikan Kalau Lukaku kan dia punya ada sisi lain yang bisa dia tawarkan sama sama manajer kan. Dia punya speed, dia punya ah, power ya kan. Jadi dia bisa mm, manfaatin itu. Kalau Lacazette itu kayaknya bener-bener cuman cuman sebatas itu aja. jadi pemantul. Striker pemantul iya. Uniknya itu pemantulnya itu di apa? Kalau misalnya Odegaard sama Saka tuh pegang bola tuh. Hmm. Jadi poros poros serangan tuh memang dimulai dari Odegaard, tapi kalau sudah masuk ke area pertahanan lawan tuh pantul dulu tuh, baru nanti Saka masuk ke kanan, Hmm. Martinelli masuk dari kiri, Hmm. udah Odegaard pasti nunggu di depan kotak penalti. Tapi memang efektif caranya. Jadi dia nggak Arteta nggak minta macam-macam tuh ke Lacazette tuh. Iya. Itu sekarang Arteta musim keberapa sih di Arsenal? Masuk udah 2 tahun ya. Kayaknya eh, Musim kedua masuk ya. tahun ketiga dia Tahun nih. ketiga. Mm-mm. Berarti selama 2 tahun pertama itu dia benar-benar bentuk tim dan prosesnya kelihatan ya kan. Maksudnya bisa lah kita ngelihat ada beneran ada proses di dalam Arsenal nih, peremajaan skuad lah, terus integrasi pemain muda sama pemain senior ya kan. Dan itu terbukti sampai sekarang gitu loh. Bahkan Odegaard yang dibuang dari Real Hmm. Madrid yang sempat dibilang flop sama orang dan sekarang jadi salah satu pemain kuncinya Arsenal. Jadi bisa dibilang ya Tapi Arteta sekarang ini ininya berhasil gitu. berhasilnya tapi karena kondisi untungnya Aubameyang dihukum. Kalau menurutku ya, coba kalau misalnya Aubameyang tuh tetap eh, proses dan progresnya nggak berjalan. Berarti Aubameyang Yang ini dilakukan ini ya semacam corona ya di Arsenal. dia lah Mewabah sebenarnya dia. pusat infeksinya. Punya pusat infeksinya Arsenal tuh Iya. Aubameyang. Karena bakalan apa ya kalau mungkin eh, mau coba apa agak-agak agak-agak nyambung-nyambungkan dikit ya dengan pendapatnya Buffon Mm-mm. tentang Juventus pada saat Ronaldo di Ronaldo, ya ya Juve. ya ya, aku baca itu statementnya Buffon, ya betul. Heeh. Iya kan? Eh, Buffon bilang sejak Ronaldo di Juve itu ya Juve nggak main sebagai tim karena hmm. porosnya itu dianggap ya ke Ronaldo semua. Akhirnya Ronaldo sentris kan. Nah, Arsenal ya kalau di zaman main-main bapuk-bapuknya Arsenal ya orang itu mengharapkannya yang bisa jadi pembeda atau jadi big game player itu ya Aubameyang kan. Padahal masanya itu udah lewat. Apalagi kalau mau dibandingkan pas di Dortmund dia. Jadi Ya. kalau dibilang Arteta berhasil apa tidak, mungkin sejauh ini berhasil tapi dengan kondisi bertepatan Aubameyang tuh Mm. dikeluarkan tuh. Menurut Kak Stimi gimana? Eh, ini Aku bahas kira lagi ya tadi terkait nge-freeze ternyata memang orangnya diem Sama, loh. aku juga mikir dia nge-freeze ternyata. ini lagi nyiapin posisi yang PW ini, posisi yang enak ini. Ya, Jadi ya. ini bahas Arsenal ini menarik sebenarnya. Arsenal ini aku sangat tertarik dengan performanya ya di Kak apa ya, suaranya ini paling Kak tidak sampai dengan kecil. 19 Suaramu kecil Kak Stim. pertandingan nih ya. Suaramu kecil Kak Stim. Ada lu cek tes. Yuk. Oh ya kah? Ah. Ya, cek. Agak jauh. Agak jauh cuman ada feedback. Agak jauh. Coba mikrofonnya dimasukin ke kerongkongan coba. Ini kalau gini cek. Bagus sudah. Gini Ya, oke. Aman. oh, ini udah gini aja ya. Jangan gini aja. Cek. Ya, oke. Cek. Yuk, masuk. Ini ya, kita pegang gini aja mungkin kalau. Digantung di kumis tuh nggak bisa digantung ya. Yang tadi udah bagus, udah lumayan lah. Udah bagus tadi tuh Kak. Yuk. Gini ya, udah lumayan ya. Oke, lanjut. Jadi ya Arsenal ini sebenarnya
menarik juga di mana awal-awal tak perhatikan memang performanya seperti kayak Arteta sedang menyesuaikan dengan performa yang sedang dia rancang gitu di awal-awal. Makanya di awal-awal musim kan permainannya masih belum stabil sehingga sempat masuk ke zona degradasi beberapa saat sebelum akhirnya momennya mereka bisa mulai bangkit nih ya. Kalau aku malah melihat selain oke lah kita bicara kalau tadi yang dijadikan pandangan dari si Median adalah kasusnya si Aubameyang, itu bisa jadi memang ada benarnya juga di mana mungkin dia merasa selama ini dia menjadi poros permainannya dari Arsenal. Cuman kalau tak lihat justru Arsenal sekarang tuh lebih mereka lebih taktis bermainnya, mereka juga lebih hidup penyerangannya, terutama untuk posisi menyerang itu si Odegaard lebih sering masuk ke dalam kotak 12 pasnya lawan nih. Nah, dengan posisi menyerang seperti ini aku lihat Odegaard justru malah lebih lebih mudah untuk mencari ruang dalam mencetak gol. Mitro itu juga ternyata di posisi yang sekarang difungsikan itu justru malah juga lebih hidup sehingga kebanyakan gol-gol tercipta malah dari tim yang lapis kedua, maksudnya dari second line-nya dibandingin dari penyerang utamanya. Ataukah ini memang sepertinya Arteta sedang menerapkan strategi baru yang di set di awal musim, yang dari awal musim kemarin hingga saat ini, dan mulai buahnya ini baru mulai di beberapa pertandingan belakangan. Sebenarnya memang strategi yang ditetapkan terutama untuk strategi menyerang ya yang dilakukan sama Arsenal akhir-akhir ini terbukti settingan dari Arteta sudah mulai berhasil. Mereka sangat produktif akhir-akhir ini terutama. Cuman memang PR besarnya adalah setelah saat mereka harus melawan tim besar sih ya, terutama yang sekarang menduduki paling tidak 3 besar. Jadi ya tak lihat memang fungsinya kalau dari tadi si Median menyoroti karena case-nya Aubameyang, kalau aku malah melihat sepertinya sih dari peran aktif yang mulai difungsikan di si Odegaard. Jadi bisa dibilang nggak ini Arteta sedang mengubah Odegaard, sedang mengozilkan Odegaard. Nah, bisa jadi. Kalian nonton nggak ini Arsenal? Ada yang nonton nggak? Nggak ada, nonton City semua ya Cuma berarti. lihat cuplikannya aja sih. Cuma lihat cuplikannya. Ini aku barusan ngecek di live score, ternyata Arteta line up-nya 4-2-3-1. Terus yang jadi back kanan Ben White. Oh ya? Iya. 4-2-3 itu jadi kanan Ben White. Yang jadi back kanan Ben White, yang dipasang di tengah itu si Gabriel sama si siapa tadi satunya itu? Rob Holding. Rob Holding ya. Ya. Itu Iya, Arteta bisa memaksimalkan Rob Holding yang sempat flop. Terus Ben White dipasang di kanan, terus nggak ada Aubameyang jadi lebih hidup. Terus nah, pertanyaan saya berikutnya, dibandingin, jadi bisa nggak kita mengambil kesimpulan secara nggak langsung kalau Arteta ini lebih baik daripada Ole Gunnar Solskjaer? Kalau aku lihat masih terlalu dini. Mau berdasarkan apa dulu nih? Berdasarkan progres, karena Arteta 2 tahun ya kan. Arteta masuk tahun ketiga gitu kan. Dan kelihatan meskipun faktor non teknis Aubameyang dihukum segala macam. Jadi tanpa dengan mengesampingkan itulah, maksudnya dengan melihat performanya Arsenal beberapa pertandingan terakhir gitu. Ini tahun ketiganya Arteta. Terus dibandingkan dengan Solskjaer kemarin, apakah kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa menarik kesimpulan kalau sebenarnya Solskjaer di musim yang sama dengan Arteta itu nggak lebih baik daripada Arteta di musim sekarang gitu? Sudah pasti. Karena apa? Kalau misalnya dilihat dari kita ambil patokan lalu dari segi permainan tuh. Dari segi permainan pasti erat hubungannya ke komposisi pemain yang dimiliki kan. Ya. Ole itu punya apalagi coba yang kurang, kalau misalnya lain hal kalau dari backnya yang memang kadang suka backnya bapuk, kelewatan bercandanya kan. Nah, cuman kalau misalnya dilihat dari strategi atau misalnya pilihan taktik lah, kalau misalnya dari di in game itu Arteta itu lebih punya banyak variasi dibanding Ole. Contohnya variasinya dalam hal apa nih contohnya?
Contohnya Arteta apa? tuh berani dia mengubah formasinya dia. Mm-mm. Yang lebih inilah kelihatan nanunya ya, yang bisa kita lihat secara visual ya dari formasi dia berani coba 3-3-4-3, 3-5-2. Mm-mm. Kalau Ole itu kayaknya pakemnya ya di belakang itu sudah pasti template-nya Mirwan Bisaka, Lindelof, Maguire sama Luke Shaw kan. Sudah Ya, sudah ya, pasti dari situ tuh ya kan. betul, ya, ya, ya. Ah. Nah, terus kalau misalnya dibilang dari pencapaian selama mulai dari melatih Arsenal dengan Ole di MU, Mm-mm. Arsenal sudah dapat 2 piala, walaupun dibilang orang piala Ciki Piala kan. Ciki, ya, ya, Piala Nah, Ya, Ciki. betul, tapi betul, betul. tapi Ole piala Ciki, piala Cito saja nggak ada kan. Jadi kalau misalnya dibilang mau dikomparasi ya, Ah, ya Arteta di atasnya Ole lah. Oke. Oke, Kalau 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 Kaks Timi gimana Kaks? Sepakat sama Eh, Midian kalau atau punya pandangan lain? nah kalau dari progres ya, kalau dari progres permainan, Hmm. aku malah masih masih berpihak pada Ole masih lebih bagus dibandingkan Arteta. Cuman memang kalau kita pertimbangkan dari sisi trofi yang diraih ya oke. Memang Mikel Arteta lebih efektif secara pencapaian trofi ya, di mana dia menjelang season ketiga dia sudah 2 trofi, sedangkan Ole bahkan sampai di akhir Iya. hayatnya di MU kemarin pun apa ya prestasi yang benar-benar tak anggap sebagai Pencapaian. apa ya prestasi yang pencapaian yang benar-benar pencapaian dari Ole ya memang Hmm. nggak Naik in ada sama Paris. sekali. Kenapa? Ya naik di Naik Paris in oke lah, Paris tapi ya. bukan sebuah trofi yang bisa kita banggakan, trofi dan tanda kutip yang bisa kita banggakan juga kan ya, karena No, no. aku melihat justru nggak tahu, satu kelemahan Ole yang tak soroti adalah Mm-mm. terutama untuk saat pertandingan penting ya, pertandingan penting di mana tuh levelnya kan semifinal adalah merupakan salah satu pencapaian yang paling sering dicapai oleh Ole ini dibandingkan kalah di final, kayaknya sekali ya kalah di final ya. Ya finalnya cuma masuk final sekali kok. Iya masuk Lawan final sekali pun ya Villarreal. kalah juga ya, masuk final sekali. Dan di beberapa pertandingan semifinalnya aku melihat memang sebenarnya Hmm. apa ya, kelihatan banget memang, kalau nggak heran banyak orang bilang miskin taktik. Itu kelihatan banget saat pertandingan, justru malah pertandingan penting yang harus menang gitu. Di beberapa pertandingan yang seharusnya dia harus mendapatkan 3 poin, itu lebih banyak dia akhirnya berakhir dengan hasil imbang. Dan di mana di situ aku melihat dia kurang bisa mengangkat moral timnya, performer timnya untuk bisa high achievement gitu, untuk mendapatkan ayo ini pertandingan yang wajib kita menangkan, pertandingan kayak pertandingan final ibarat seperti itu, tapi endingnya tetap akhirnya imbang. Di pertandingan yang seharusnya menang di partai-partai semifinal akhirnya tersingkir, kalah. Ya memang kalau dari segi progres, justru malah dari segi progres aku masih menempatkan Ole di atas. Nah, parameter progresnya Ole lebih baik dari Arteta itu apa nih? Jadi Ole dan Arteta perbandingan barometernya ya, parameternya ya, di beberapa musim sebelum musim akhirnya musim ini dia dipecat itu MU selalu bisa bersaing di papan atas, paling tidak bersaing di papan atas. Di beberapa piala yang diikuti pun, major trophy pun paling tidak semifinal bisa tercapai, meskipun endingnya tetap kalah, meskipun endingnya memang trophyless sampai beberapa tahun dari awal dia melatih sampai di musim ini akhirnya dia harus keluar. Tapi setidaknya Ole punya satu pencapaian yang dimana dia bisa mengangkat dari dipegang oleh Mourinho sebelumnya sampai dengan awal dia masuk, itu dia bisa merubah pola permainan MU dan juga bisa merubah suasana, mungkin suasana di ruang ganti yang memang berubah sehingga MU tetap bisa compete di papan atas, paling tidak di Premier League. Kemudian di piala-piala yang di jalani untuk partai-partai pertandingan yang major topik kayak Liga Champions pun, UEL, itu paling tidak masih bisa mencapai ke semifinal. Meskipun endingnya memang akhirnya kelihatan banget kalau Ole memang kelihatan secara mental kurang bisa atau belum bisa berada di level, kita bilang di level sebagai pelatih papan atas, memang masih belum. Berarti si siapa si Ole dari segi progres masih di atas Arteta, tapi dari segi Masih taktik dan in game itu masih Arteta di atas Ole gitu. Nah, lebih di situ aku menyoroti. Iya. Jauh nggak bedanya? Berarti Jauh nggak gapnya Arteta sama Ole dalam segi taktik?
menurut kamu, Kaks? Enggak. Kalau menurutku jauh, karena apa? Kita lihat Ole ini nggak tahu, nanti kita lihat Arteta ya. Karena Arteta sepertinya bisa menerapkan strategi yang lebih fleksibel. Tapi nggak tahu kalau Ole itu taktiknya ya udah itu aja. Pemain yang dipasang juga itu aja. Mau Ya, contoh kayak Rashford cedera berkali-kali sebelum kakinya patah juga pasti harus Rashford. ya itu Pemain sepakat. belakang kalau si siapa Maguire itu belum 5 kali bunuh diri juga mungkin belum akan diganti oleh back lain, di mana kelihatan banget permainannya itu sangat flop banget sebenarnya Maguire itu. Tapi dia kayaknya belum bisa mempercayakan atau belum bisa meratakan strateginya untuk bisa diterapkan oleh beberapa pemain. Sedangkan rotasi itu penting apa? Itu jadi salah satu pressure tersendiri. Midian kayaknya pengen ngomong sesuatu. Apa Midian kayaknya Apa pengen ngomong ya? sesuatu. Tapi nyatanya nggak bisa juga nih si Ole. Midian kayaknya pengen ngomong Ber- sesuatu. Berarti progresnya Ole itu bukan Ole yang bikin, tapi faktor pemain. Karena memang MU secara individu lebih di atas Arsenal kan. Nah, artinya ya Ole itu cuma numpang di atas nama pemain-pemain yang dimiliki MU kan. Tapi aku melihat gini, progresnya Ole memang hanya mentok sih memang, tapi progres dari switch dari setelah Mourinho sampai ke prestasi mentoknya itu ya aku menyorotnya di situ. Sampai prestasi mentoknya ya. Nah, itu aku merasa itu disitulah progresnya. Kesimpulannya adalah Mourinho is a bad manager. Ya, bisa jadi. Tapi saya tetap dombanya. Match yang ketiga yang semalam yang menarik juga ini, si Aston Villa sama Chelsea. Aston Villa sempat ngegolin menang pertama, terus habis itu Bunuh diri kan si Reece James. Itu juga proses golnya sebenarnya dari yang kita bahas yang pertama kan, yang soal Gerrard manfaatin sayap ya kan. Itu kejadian kan. Cuman yang kelemahannya Gerrard menurutku di pertandingan semalam itu adalah karena pas nggak ada yang bisa mengantisipasi bola crossing. Jadi pemain itu lambat banget masuk ke area penalti, dan waktu si Metikes ya? Metikes crossing itu kan nggak ada pemain yang di dalam kotak penalti, semuanya tuh di luar kotak penalti. Jadi ya balik lagi taktik Gerrard tuh memanfaatkan fullback dan winger itu ternyata belum bisa maksimal seperti ketika dia di Rangers. Terus yang menarik dari Chelsea semalam juga Lukaku. Fun fact, Lukaku itu gol terakhirnya dicetak ketika lawan Aston Villa September. Dan dua pemain yang dibully Lukaku di gol terakhirnya sebelum dia akhirnya vakum ngegolin, dua pemain yang dibully itu pemain yang sama yang semalam dibully lagi, si Konza sama Tyrone Mings. Jadi kayaknya ada motivasi berlebih kayaknya Lukaku semalam itu. Villa Chelsea semalam kebetulan aku nonton ya, jadi memang menarik kalau misalnya kita bandingkan babak pertama dan babak kedua. Chelsea berbeda, tapi jeleknya Aston Villa semalam itu kayaknya mungkin satu dari taktiknya Gerrard nggak jalan, tapi lebih ke individual error ya, karena Tyrone Mings itulah kebetulan aku tonton, jadi dia kayaknya mantan pemain OVJ dia. Jadi suka melawak kayak orang yang belum gajian, cutinya nggak di-approve. Jadi ada bola tuh kayak bingung mau ngapain. Jadi mungkin kalau misalnya ada levelnya Maguire yang kegoblokannya Tyrone Mings masih di atasnya. Itu berhasil tuh. Iya, untuk pertandingan semalam ya. Ya, Gerrard kan infonya kena COVID ya, sehingga Gerrard kena COVID ya semalamnya. Apakah itu juga mempengaruhi ini, di mana Gerrard nggak ada di sisi lapangan, terus para pemainnya sehingga tidak bisa perform well gitu? Apakah juga pengaruh ya? Berpengaruh mungkin ya, cuman terlalu nggak terlalu besar lah impactnya kalau menurutku ya. Kalau di pemain di luar sana, kalau misalnya strategi pasti harusnya sebelumnya sudah
sudah ada lah pakemnya atau ada yang mau dianu, asistennya juga sudah jalan. Tapi memang kalau semalam itu murni kalau dari pandanganku individual error dari pemain belakang Aston Villa dan ternyata Thomas Tuchel itu lihat tuh di babak kedua. Kelihatan dari pergantian Ya, pemainnya betul. Lukaku Lukaku, dimasukkan ya. gantikan Trevor Chalobah kan. Nah, James ditarik jadi JB, Yap. di RB-nya jadi Odoi kalau nggak salah ya. Iya, Atau ya. mungkin bisa jadi WHO. formasinya bisa malah pilihannya kalau nggak 4-4-2 tetap dengan 3-5-2. Oke. Yang aku lihat dari semalam pertandingannya Chelsea, setelah aku lihat-lihat, ternyata Pulisic itu dipasang jadi ini ya, wingback ya. Sempat dipasang jadi Hah? wingback ya dia. Bukan jadi wingback, cuman pas sudah Lukaku masuk dia melebar dia. Sebelumnya yang bikin babak pertama Chelsea bapuk itu di tengah itu ada Pulisic sama Mason Mount. Reece James kasih umpan-umpan ke tengah, siapa yang mau terima kan? Pas sudah Lukaku masuk, Pulisic tuh jadi gantikan posisinya Odoi di kiri tuh, jadi agak Melebar dia. lebih melebar terus dia. Jadi fokus Lukaku aja di tengah. Oke. Cuman kalau dari situ bisa kelihatan lah bedanya antara Thomas Tuchel dengan Ole, ya kan? Ini kita nggak bisa lagi. Kita pembahasan kita soal Ole sudah lewat. Sudah selesai kita perbandingannya Ole cuma masih tetap Ole atau gimana ini? Cuman kalau lihat dari formasi awalnya memang sebenarnya Tuchel udah paham deh. Kira itu sisi kuatnya adalah di sayap. Kalau aku lihat ya dari formasi yang di ini ya, di mana Rich James sama Alonso-nya kan ya sesuai dengan taktiknya, taktik basicnya, taktik Chelsea dari kemarin ya. Kelihatan banget di sisi di sisi sayapnya itu diisi beberapa pemain sehingga kelihatan sekali untuk menutup pergerakannya itu kelihatan sekali gitu, sehingga sebenarnya juga kalau ngelihat gol bunuh diri yang memang dimulai dari sayap, ya itu mungkin memang faktor keberuntungan kalau aku melihat ya. Tapi sebenarnya dari sisi taktiknya sih kelihatan dari awal masang taktiknya, dan kelihatannya kira juga sudah ibaratnya udah kalau bahasa Jawanya dititeni ya sama Pasel. Ya, itu kayaknya nggak bikin permainan mereka juga nggak berkembang gitu. Meskipun di satu sisi atau mungkin faktor tuan rumah ya, sehingga Chelsea pun baru bisa membalikkan keadaan di babak kedua sebenarnya. Tapi ada satu opini fansnya Chelsea yang sempat aku baca di kolom fans itu. Jadi katanya si orang ini, aku lupa siapa namanya. Jadi dia ngomong masalahnya Chelsea itu cuma satu, nggak ada wingbacknya, itu nggak ada yang bisa lari, nggak ada yang bisa ngasih umpan yang bagus. Itu kalian sepakat nggak sama itu? Jadi katanya si orang ini, si fans Chelsea ini, masalahnya Chelsea itu cuma satu, nggak, wingbacknya itu nggak kompeten. Wah, kalau wingback nggak kompeten aku kurang setuju ya. Katanya Alonso sudah mulai menurun kecepatannya. Reece James itu lebih ke fisikal, lebih ke fisik. Dia itu istilahnya kalau bisa kita ngambil perbandingan di United, ya mungkin dia si Wan-Bissaka lah, tapi versi kuatnya gitu. Tapi yang ditawarkan sama si Reece James ini nggak ada yang bisa mengakomodasi pemain depannya Chelsea gitu. Itu menurut si fansnya Chelsea ini sih. Menurut kalian sepakat gak sama itu, opini itu? Kalau dari fisik ya oke lah, kalau Alonso mungkin memang kurang, cuma kalau Reece James-nya aku masih oke lah, karena dia di prime, sepertinya sekarang di prime time-nya dalam karirnya nih si Reece James. Dan beberapa kali saat si Reece James juga bisa berhasil mencetak gol untuk Chelsea itu, aku menyoroti ada satu taktik menarik dari Tuchel itu, di mana pergerakan Alonso dan Reece James itu memang sengaja untuk dinaikkan sedemikian tingginya sampai ke menguasai benar-benar pojokan 12 pasnya atau garis 12 pasnya lawan gitu, sehingga banyak lawan-lawan tuh justru malah kedodoran atau keteteran untuk menjaga pergerakan dari Alonso sama Reece James di depan, sehingga kebanyakan fokus ke pemain depannya, mungkin fokus ke Pulisic, fokus ke misalkan Lukaku. Mereka nggak sadar nih bahwa di kiri kanannya ini juga nusuk nih. Nah itu justru aku malah masih menyoroti itu. Cuman kalau dari kecepatan, Alonso memang jadi titik lemah, aku setuju, karena dia memang dari sisi usia juga
dari sisi fisiknya kan juga sebenarnya memang bukan tipikal yang Iya, dia runner bukan. kan, Iya. tapi untuk set piece memang oke. Ya, Dia servis dia ya, betul. ibaratnya sama crossing, wah itu Ya. ngeri banget, itu tajam juga itu crossingannya Alonso. Cuman kalau dari kalau aku melihat, aku menyoroti sebenarnya secara overall, aku sih kurang setuju kalau mereka dinilai tidak kompeten itu. Justru malah mungkin malah mereka lebih cocok nih di posisi peran mereka sekarang, agak maju ke depan sehingga juga bisa maju untuk membantu serangan, tapi juga nggak ketinggalan untuk bisa mundur membantu pertahanan. Cuman memang di posisi tertentu saat mereka harus menekan penuh, nah kadang memang serangan balik jadi titik lemahnya mereka sih terbukti kalau pas kita lihat aja lah kemarin konsentrasi titik titik formasi defense-nya saat lawan MU lah, contoh yang paling kita lihat lah. Colongan satu aja udah nggak ada pemain lagi kan setelah mereka menekan lawan secara penuh tuh udah nggak ada pemain lagi di belakang yang bisa backup. Tapi saat penerapan strateginya lebih balance, nah mungkin mereka justru malah bisa ngebully lawannya nih, sehingga mereka bisa banyak mencetak gol dari situ. Peran dari Alonso sama Reece James-nya ya untuk membantu penyerangan bahkan lebih efektif di situ. Kalau pendapatnya spesifik ke Alonso, aku setuju tuh. Karena Alonso sebenarnya kan memang sekarang kan bisa dibilang dia jadi pelapisnya Ben Chilwell kan. Iya. Kalau misalnya spesifik dibilang ke Alonso, aku setuju karena ya nggak kurang agresif lah kalau misalnya untuk ukuran fullback kirinya Chelsea pas masanya Alonso. Tapi sejak Chilwell cedera, bisa jadi opini itu muncul setelah itu kan, setelah pasca Chilwell cedera, akhirnya kreativitas dari kiri itu kayaknya ya udah kurang jalan lah. Tapi kalau misalnya Reece James, aku ngelihatnya sih ini si kawan ini dia tergantung siapa pemain di lapangan. Jadi kalau misalnya karena kalau misalnya beberapa pertandingan ini memang kayak buntu tuh dari kanan. Di depan tuh nggak ada Lukaku, nggak ada Havertz gitu kan. Mason Mount kayaknya tugasnya lebih berat setelah ada krisis pemain Chelsea. Akhirnya kelulusan si Reece James itu mengeksplor di sisi kanan tuh jadi kurang tuh, karena jadi kalau misalnya dibilang titik lemah Chelsea ada di masalah di wingback-nya, aku setujunya kalau misalnya dibilang spesifik di Alonso. Kalau di Chilwell oke-oke aja kok sebelumnya kan, malah produktif tuh Chilwell. Reece James juga sebelumnya kalau dibilang masalah overlap, oke kok dia overlap dia kan naik turunnya gitu. Cuman ya nanti masalah waktu aja kalau misalnya Chilwell sudah kembali, Lukaku sudah mulai on form lagi, Kante sudah stabil juga di tengah Jorginho, harusnya nggak masalah sih kalau di wingback Chelsea. Berarti ini membenarkan pernyataannya coach dong. Kalau Chelsea itu sebenarnya sudah mulai karatan. Karatan karena memang coach itu sebenarnya kan aku setuju dengan pendapat coach. Coach memang bilang karatan. Mereka bahkan nggak itu bisa mempertahankan posisi puncak loh. Iya, coach itu bilang karatan karena Thomas Tuchel itu dia ya pakemnya 352 kan? Iya, pakemnya 352, iya betul. Ya. Tapi memang ya komposisi pemainnya pasti Tuchel lebih tahu kalau misalnya dia mau merubah formasi atau strategi, tapi ternyata posisi pemainnya nggak ada yang cocok, nggak mungkin juga mau dirubahnya kan. Iya.